di mana berbunyi bahwa pejabat tinggi Pratama maupun Madya yang akan mencalonkan memang wajib mundur. Di antara 16 poin ini adalah salah satunya adalah melakukan pendekatan terhadap partai politik dalam kaitannya dengan pencalonan dirinya, itu sudah melanggar netralitas ASN. Kalau mundur belum tentu dikasih SK. Betul, gitu kan? Tidak mundur, harus daftar di partai. Harus daftar ke partai. Iya. Sehingga harus ada yang ditabrak. Betul. Beliau ini dari terhitung bulan April sudah mengajukan permohonan cuti di luar tanggungan negara. Satu hal yang disesalkan oleh saya, karena di dalam Undang-Undang 5 2014 tentang netralitas ASN itu saya tidak membaca ada istilah cuti kan. Ya, mundur ya. Kan beda. Cuti dengan mengundurkan diri itu lain. Konteksnya dua konteks yang berlainan. Nah, yang menjadi ramai itu yang tadi dia hanya sendiri ya, tanpa ada embel-embel parpol. Ya. Nah, sekarang ini ada logo parpol gitu. Ya, betul. Diberhentikan dengan hormat atau dibebas tugaskan dari jabatannya gitu. Nah, sekarang kan faktanya Pak Ipan masih tetap berkantor gitu kan. Nah, harusnya ketika tidak ada jawaban, maka kegiatan politik jangan dulu dilakukan. Iya, kan nunggu begitu? dulu, iya. Jadi tunggu dulu. So persoalannya ketika Pak Ipan menunggu, partai membuka pendaftaran kan gitu. Iya, kalau dia nggak daftar, artinya kan nggak bisa. Ya. Meskipun secara pribadinya Pak Ipan, dia sejak awal sudah mau mundur, maka dia berkirim surat pengunduran diri kan gitu. Terus yang bisiki, jangan itu kan saha kan? Ayo buka di sini siapa? Betul. Nanti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Priangan. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di Perspektif. Saya menghadirkan tamu yang sangat istimewa untuk membahas satu hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan berdemokrasi di Kota Tasikmalaya. Bersama saya ada Kang Dr. Nanang Nur Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senior, tokoh yang paling vokal dan selalu menggebu-gebu. Gitu. Darah pergerakannya selalu hidup dimanapun dia berada. Lalu satu lagi adalah dari Bawaslu ya, Kang siapa tadi? Kang Joko Narendro, Bawaslu Kota Tasikmalaya. Badaya Priangan, hari ini perhelatan pilkada sudah mulai menghangat, tensinya sudah mulai naik. Ya. Lantas ada satu problematika yang tidak luput dari sorotan publik tentunya. Karena ini terkait dengan soal prinsip-prinsip di dalam pemilu, yaitu prinsip keadilan. Semua harus adil dan setara tentunya diperlakukan dalam pemilu. Munculnya sekda, ya, yang baligonya sudah tersebar di seluruh penjuru kota. Lantas secara formal dia sudah melakukan kegiatan politik. Datang ke partai politik, mendaftarkan diri di partai politik, dan melakukan komunikasi politik. Sementara statusnya masih sebagai sekda aktif, sebagai ASN aktif. Ini tentu adalah sebuah problem. Nah, kita akan membahas bagaimana perspektif para tokoh masyarakat ini, termasuk tokoh dari Bawaslu. Apa yang seharusnya dilakukan dengan soal ini. Dari Kang Nanang dulu silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi tensi politik yang mulai menghambat di Kota Tasik kaitan dalam menghadapi perhelatan pilkada. Memang di masyarakat apa yang tadi disampaikan oleh Kang Fajir menjadi sebuah pembicaraan bahwa sebetulnya Pak Ivan Diksan jika ditinjau dari Undang-Undang 20 2023 di pasal 56, pasal 59 ayat 3 di mana berbunyi bahwa pejabat tinggi Pratama maupun Madya yang akan mencalonkan kepala daerah memang wajib mundur, tetapi setelah ditetapkan sebagai calon. Itu di dalam undang-undang. Dalam undang-undang. Undang-undang 20 2003. Ya. Nah, tetapi ada undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang netralitas ASN. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan.
Karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ini ada 16 poin yang tidak boleh dilakukan oleh seorang ASN ketika mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Di antara 16 poin ini adalah salah satunya adalah melakukan pendekatan terhadap partai politik dalam kaitannya dengan pencalonan dirinya, itu sudah melanggar netralitas ASN. Melakukan deklarasi berfoto bersama saja itu sudah menjadi pelanggaran terhadap sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Upload foto, komentar? Iya, semua di medsos misalkan kampanye kan, pasang stiker atau baliho gitu. Apalagi sudah memakai logo partai, itu sudah pelanggaran. Jadi termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 5 2014 ini, ketika ASN mau mencalonkan diri, dia harus mundur dari statusnya sebagai ASN. Nah, ini ada 2 undang-undang, mungkin nanti dari Bawaslu bisa lebih menjelaskan. Saya bukan orang hukum. Jadi menurut Undang-Undang 20 2023 nanti mundurnya setelah ditetapkan sebagai calon, tapi di Undang-Undang 5 2014 gitu kan, tidak ada bunyi yang mengatakan bahwa nanti mundur setelah ditetapkan sebagai calon. Sedangkan waktu dia melakukan pendekatan terhadap partai politik saja, statusnya masih ASN. Statusnya masih ASN, itu sudah melanggar aturan menurut konteks peraturan di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Kan begitu. Jadi saya kira memang tidak bisa di adjustment juga Pak Sekda, karena kalau saya mengatakan melihatnya Pak Sekda ini, kalau dalam bahasa Sunda Pak Joko ada istilahnya mondok mayong gitu ya. Maju mundur. Jadi tidak gitu. Saya melihatnya ada seperti itu, dan memang ini bisa dimaklumi ya, melepaskan jabatan sebagai ASN apalagi jabatan Sekda itu bukan persoalan mudah. Lalu untuk memutuskan juga dia maju di pilkada, oke lah Pak Sekda dari aspek popularitas, aspek-aspek lain gitu kan, mungkin sudah mumpuni. Tetapi kan beliau bukan orang politik, dan tahu sendiri kan politik ini kan tidak hitam putih, tidak bisa dikalkulasi hanya sekedar ilmu matematik kan gitu. Nah, jadi dalam konteks ini kita juga memaklumi, dan kemudian juga serba dilematisnya mungkin Pak Sekda, kemudian partai-partai politik membuka pendaftaran gitu kan, di mana posisi Pak Ivan masih berstatus sebagai Oke, ngerti. Ya. Jadi dalam kacamata Kang Nanang, sebenarnya bukan tidak mau mundur. Ya. Tapi ada problem. Betul. Kalau mundur belum tentu dikasih SK. Betul. Gitu kan? Tidak mundur, harus daftar di partai. Harus daftar ke partai. Iya. Sehingga harus ada yang ditabrak. Betul. Yaitu etika. Ya. Akhirnya kan larinya ke PP 42 2004 tentang kode etik ASN. Iya. Itu dan ke PP 53 ya. Tentang disiplin PNS. Itu yang ditabrak. Atau ada ada asumsi lain. Tapi nanti kita ke di sini dulu. Gimana? Bawaslu mau mikir ruang nggak untuk menindak atau melakukan sesuatu, apalagi mencegah? Dari Bawaslu memang kemunculan dari Pak Sekda ya maju untuk jadi salah satu kandidat itu memang saat ini sudah menjadi ramai ya, ramai khususnya di Kota Tasik. Nah, terkait dengan Bawaslu kita sudah sorot itu, dan hari Sabtu kemarin kita sudah undang beliau, itu menjadi sesuatu kerangka rangkaian temuan dari Bawaslu terkait dengan beredarnya baliho-baliho di Kota Tasik ya. Awal mulanya, ini saya runut dulu. Awal mulanya itu beliau itu masih sendiri gitu, tanpa ada embel-embel. Tanpa ada. Nah, kalau secara hak politik warga negara ya boleh. Itu boleh. Itu satu. Kita sepakati dulu bersama. Itu siapapun itu warga negara. Nah, karena kaitannya ini ada payung hukum termasuk SKB. SKB bersama. Di situ ada Bawaslu, KSN.
terus kemudian juga ada Kemenpan RB, Ya. terus kemudian juga ada Kemendagri, ya. Maka dari hal itu kita menindaklanjuti, ya, dan itu sudah menjadi suatu temuan. Ya. Pada tanggal 10 kemarin kita sudah mengajukan rekomendasi kepada KSN terkait dengan pelanggaran netralitas. Jadi Bawaslu udah vonis bahwa Pak Sekda ini melanggar. Iya, melanggar peraturan perundang lainnya. Karena itu ranahnya bukan di Bawaslu, ya. Bawaslu hanya kerangka pengawasan, maka kita merekom kepada KSN. Ya. Nah, apapun nanti KSN yang putuskan itu, ya kita tentunya akan hargai gitu loh, karena memang domainnya di situ. Ya. Domainnya di situ. Jadi terhitung dari awal bulan itu tanggal 6 ya, kita sudah lakukan kajian itu sampai pada akhirnya kita mengundang. Nah, beliau sudah hadir tuh hari Sabtu kemarin. Sabtu kemarin tanggal berapa ya? Saya lupa. Pak Ipan Diksannya diundang. Iya, sudah hadir ke Bawaslu untuk melakukan klarifikasi. Nah, hasil klarifikasinya memang kami apresiasi bahwa ternyata beliau ini dari terhitung bulan April sudah mengajukan permohonan cuti di luar tanggungan negara. Dari April sampai? Dari bulan April beliau sudah mengajukan cuti kepada BKN, ya, kepada BKN itu mengajukan cuti terkait dengan persiapan beliau untuk maju sebagai salah satu kandidat. Lalu? Nah, di samping itu karena itu secara online, tidak ada space, ya, alasan cutinya apa di luar tanggungan negara. Nah, jadi tidak turun tuh jawabannya terkait dengan pengajuan cuti. Nah, terus kemudian terhitung bulan Mei sudah mengajukan kembali. Bulan Mei lalu, di akhir Mei, itu hasil klarifikasi dari Pak Sekda, Pak Ivan, ya. Dan itu juga kami, ya, selaku dia datang hadir, ya kan, atas kesadaran sendiri, kita apresiasi itu. Terus satu, nah tinggal kita menunggu aja. Nah, yang jelas dari Bawaslu sudah menemukan pelanggaran-pelanggaran, ya, sudah melakukan suatu action gitu kan. Ya. Dan akhirnya kita sudah langsung mengajukan rekomendasi kepada KSN terkait dengan pelanggaran netralitas. Karena dari runutan bukti-buktinya itu juga kita lampirkan bukti-bukti. Oke. Dari foto-foto semua segala macam. Itu link berita. Alibi. Alibinya sudah mengajukan. Sudah. Kita juga memang sudah sebelum itu kajian akhir ya dari temuan kami ya di Bawaslu. Kita juga sudah bersilaturahim, ya kan, ke BKP SDM di Kota Tasik. Memang hasilnya itu yang bersangkutan memang sudah secara administrasi sudah lakukan itu. Secara administrasi sudah mengajukan. Sudah mengajukan. Tapi faktanya cuti apa enggak? Ah, itu tinggal tunggu jawabannya. Ya, tapi secara etika, gini maksudnya, praktek politiknya itu, ya, komunikasi politik dan lain sebagainya itu dilakukan pada saat dia cuti atau dilakukan pada saat dia aktif, itu masalah. Ya, memang dari ujungnya itu semua itu adalah kan jawaban atas pengajuan cuti yang bersangkutan. Ya. Tapi secara administrasi Pak Ivan Diksan sudah melakukan itu. Itu hasil klarifikasinya. Ya, bentuknya kami, ya, karena belum ada kepastian, ya, maka kita pada akhirnya hasil dari temuan kan harus tuh ditindaklanjuti. Nah, kita sudah bersurat kepada KSN. Oke, spesifik suratnya seperti apa, Bu? Ya, terkait dengan kajian dari kami bahwa yang bersangkutan, ya kan, melanggar ya kode etik segala macam. Ya, terus kemudian nanti KSN-nya seperti apa? Oke. Karena itu domainnya bukan di Bawaslu hanya mengeluarkan rekomendasi aja. Hasil dari temuan. Ya, ini kan saya pikir ini terkait, Kang, ya. Antara posisi dia sebagai sekda aktif dengan elektabilitas dan naiknya popularitas itu ya berhimpitan lah. Iya, betul. Dan kalau misalkan mau curi star dengan sangat nyaman sekali, betul, kan difasilitasi oleh negara itu yang jadi persoalan. Gimana satu hal yang disesalkan oleh saya, karena di dalam Undang-Undang 5 2014 tentang netralitas ASN itu saya tidak membaca ada istilah cuti, kan. Mundur ya.
Kan beda, cuti dengan mengundurkan diri itu lain, konteksnya dua konteks yang berlainan. Ya. Lalu juga ya mungkin kritik saya terhadap Bawaslu terhadap partai juga. Harusnya partai yang mengusung Pak Ipan ketika mendaftar itu kan harusnya memberitahu kepada Pak Ipan, itu kan orang-orang partai, orang-orang yang melek hukum semua. Melek politik semua, melek hukum juga, sangat melek aturan. Sangat melek politik, tapi tidak terlalu melek sebenarnya. Artinya kan setidaknya gini kan, kan proses pendaftaran Pak Ipan tuh udah lama nih. Itu kan pertanyaan kita, ya saya sebagai warga masyarakat, kenapa Bawaslu baru melakukan sekarang gitu? Ketika Pak Ipan mendaftar atau ketika stikernya banyak diangkut di mana-mana gitu kan, ketika fakta itu muncul pertama kali ke permukaan sudah dilakukan klarifikasi belum oleh Bawaslu, atau partai politiknya ketika mendaftar tidak menjadi satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pak Ipan? Karena ini perintah undang-undang. Nah, tadi saya katakan Undang-Undang 20 2023 memang mengatakan nanti mundur kalau sudah ditetapkan calon. Tapi ada undang-undang di bawahnya sebelumnya, bukan di bawahnya, undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu tidak ada ketentuan nanti mundur setelah ditetapkan calon. Malah di 16 persyaratan ini kan sudah jelas. Ketika beliau Pak Ipan melakukan pendekatan ke partai saja terkait dengan pencalonannya, itu sudah melanggar ketentuan undang-undang. Nah itu sebenarnya kalau boleh saya kan, itu termasuk salah satu bukti dari link berita. Itu kan ada dokumentasi Pak Ivan Diksan selaku Sekda. Nah itu adalah dari dasar. Nah tadi seperti yang tadi statement dari Kang Nanang, apa yang sudah dilakukan Bawaslu? Bawaslu sudah lakukan kan? Jauh-jauh hari kerangkanya Bawaslu itu adalah pencegahan. Nah pencegahannya itu kita sudah melakukan surat secara resmi kepada siapa? Kepada Pemkot, berupa surat himbauan terkait dengan masalah netralitas ASN untuk pilkada. Itu sudah jauh-jauh kita sudah lakukan sebelum ini ramai. Sebelum ini ramai, memang faktanya di Kota Tasik memang bertebaran. Nah, yang menjadi ramai itu yang tadi dia hanya sendiri, tanpa ada embel-embel parpol. Nah, sekarang ini ada logo parpol. Gitu. Nah, disitulah kita langsung bergerak. Kita bergerak, kita dokumentasi, kita kaji secara hukum ya pada akhirnya rekomendasi terakhir kami sudah nyata, yaitu melanggar peraturan lainnya. Seperti itu sih Kak. Ketika Bawaslu sudah tahu bahwa itu melakukan pelanggaran, bahwa seorang ASN itu dilarang melakukan kegiatan politik untuk kepentingan dirinya atau kepentingan orang lain. Itu secara prinsip etika. Apakah langkah Bawaslu selain melaporkan ke ASN? Kalau terkait contoh gitu, masa iya sih Sekda kita dilabeli salah satu partai dia ini pejabat publik yang mengelola uang kurang dari 2 triliun untuk kepentingan publik. Lalu posisinya dia itu sebagai ketua tim TAPD, tim anggaran daerah, gitu. Apakah ada langkah lain ini terkait dengan soal keadilan? Tentu ini terkait dengan keadilan calon-calon lain dan kesempatan calon-calon lain. Jadi apakah kayak pemilu misalkan berhak melakukan pencabutan terhadap atribut dan lain sebagainya? Nah saat ini sih setelah dari hasil itu hasil temuan Bawaslu, memang yang tadinya ada logo partai itu sudah kita memang menghimbau juga itu tidak ada, sudah ditutup tapi kami nggak tahu siapa yang menutup itu. Baligonya masih ada tapi logo partainya ditutup. Nah ditutup. Memang ada, kita kerangkanya itu kan dari terkait dengan kontestasi ini, payung hukumnya kan jelas ada beberapa kali kompilasi untuk undang-undang pilkada sampai terakhir itu nomor 6 tahun 2020 yang dimana keluar pada saat ada beberapa kota atau kabupaten lain melaksanakan pilkada. Nah merujuk dari itu semua maka ada turunan
turunan PKPU. Sekarang ini dipakai PKPU nomor 2. Ya, PKPU 2. Yang lama ya? Tahun lalu. Yang lama. Ya, tahun 2023. Terus kemudian ada juga domainnya Bawaslu per Bawaslu. Nomor 8 tahun 2020 terkait dengan pengawasan di pilkada seperti itu. Nah, secara khusus dan spesifik domainnya Bawaslu memang hanya bisa merekomendasikan, Kang. Iya. Itu rekomendasikan. Jadi dalam konteks ini tidak bisa bertindak apa-apa. Ya, kita merekomendasikan ya kan sudah ada tindak lanjut tuh. Ya. Tindak lanjut per tanggal 10 Juni itu ya akhirnya naik ke KSN. Sampai di situ aja domainnya Bawaslu. Tapi untuk menurunkan itu bukan kewenangan Bawaslu. Ya. Ya, itu kewenangannya ada di Pemkot. Nah, itu sudah ada perdanya kan. Penertiban estetik ya kan, atribut ya, seperti itulah. Tapi Bawaslu ini kalau harus nurunin Bawaslu salah kan. Seperti itu sih. Ngasih rekomendasi nggak ke Kemana? Pemkot? Rekomendasi ke Pemkot ada nggak dari Bawaslu? Yang terkait dengan apa? Ya terkait dengan atribut sekda APK beberapa partai. Ya, APK. Kalau untuk itu kita sudah tertuang di himbauan kan, netralitas itu sudah jauh-jauh hari ya. Ya. Karena memang kenapa kita mengeluarkan itu himbauan terkait dengan netralitas ya, dan kita juga sudah secara langsung ya bahwa memang bukan beliau yang memasang gitu. Tuh. Bukan beliau yang memasang. Jadi, percaya. Nah itu sulit kan? Sangat sulit gitu kan? Mana ada orang pasang billboard yang murahnya juga 10-20 juta per billboard, nggak dibiayai, nggak ada niat nyalon wali kota, Bos. Ya kan logikanya begitu. Logika saya sebagai masyarakat biasa yang sangat sederhana sekali. Betul. Ya, ini memang balik lagi ke tahapan sih ya. Tahapan. Memang kalau untuk pengajuan cuti, beliau sudah mengajukan itu. Satu. Itu adalah ya secara etika, administrasi gitu kan, tertib administrasi beliau yang bersangkutan sudah bahasa saya alibi lah ya. Alibinya kuat karena udah mengajukan cuti walaupun tidak dalam posisi cuti sebenarnya. Nah itu jadi untuk mundur dia selaku ASN ketika memang sudah ketok palu dia betul-betul sebagai salah satu calon untuk kandidat wali kota. Jadi saya katakan Kang, di Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN memang bunyinya seperti itu. Nanti dia mundur kalau sudah ketok palu ditetapkan sebagai calon. Tapi di Undang-Undang 5 2014 bunyinya tidak begitu. Bahkan ketika dia melakukan, tadi ada 16 poin yang tidak boleh dilanggar nih oleh ASN ketika dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Salah satunya adalah ketika dia melakukan pendekatan terhadap partai saja, belum ditetapkan sebagai calon, itu sudah melanggar. Ini kan jadi pertanyaan. Ada 2 undang-undang ya, undang-undang sebelumnya nomor 5 tahun 2014 menyatakan demikian, gitu kan. Bang baliho, apalagi ada logo partai, ini belum ditetapkan sebagai calon, itu sudah pelanggaran kan. Yang saya baca, yang saya tahu lah seperti itu. Meskipun di Undang-Undang 20 2023-nya mengatakan demikian, ketok palu calon baru mundur. Betul. Tapi hierarki hukumnya ada hukum di sebelumnya yang justru tidak mengatakan begitu. Ya memang gini, itu kalau kita membaca undang-undang itu adalah pasti yang terakhir. Itu hasil dari revisi kan. Nah, seperti halnya payung hukum undang-undang pilkada nih. Dari undang-undang nomor 1 tahun 2015 sampai yang terakhir lah. Jadi nomor 6 tahun 2020, tapi yang betul-betul secara ini nomor 10 tahun 2006. Kalau yang nomor 6 ini kan lebih spesifik mengatur terkait dengan pilkada pada masa-masa Covid. Kan yang digunakan Bawaslu itu adalah Undang-Undang nomor 5 2014 ya kan, tentang netralitas ASN. Bukan Undang-Undang nomor 20 2003 tentang ASN. Ya, yang digunakan Bawaslu itu adalah Undang-Undang tentang netralitas ASN. Di dalam Undang-Undang netralitas ASN tidak ada bunyi klausul yang menyatakan bahwa seorang ASN gitu kan boleh melakukan. Nah itu tadi di pasal berapa gitu kan yang menyatakan di Undang-Undang netralitas ASN itu seorang ASN
Boleh kalau gitu cuti. Kan nggak ada itu Kang. Boleh kalau cuti. Saya paham gini Kang, kalau undang-undangnya substansinya sama, maka undang-undang terakhir yang dipakai. Betul. Tapi ini kan dua undang-undang yang berbeda gitu kan. Tetapi ada korelasi. Yang satu tentang ASN, yang satu tentang netralitas ASN. Gitu kan? Yang satu mengatakan nanti dia mundur setelah ditetapkan sebagai calon, yang satu tidak mengatur itu. Dia hanya mengatakan ASN, jabatan tinggi pratama atau madya, begitu mencalonkan diri, dia harus mundur. Kenapa mundur? Melakukan pendekatan terhadap partai politik saja terkait dengan pencalonannya, itu sudah melanggar netralitas. Jadi question mark-nya kan di sini. Saya mau nanya hal sederhana. Saya PNS biasa. Anggaplah saya PNS biasa. Lalu saya ngupload foto calon wali kota, boleh nggak? Itu nggak boleh. Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh karena kan? netralitas. Karena netralitas. Ada hukum kepada saya atas apa yang saya lakukan. Betul. Hukumnya apa? Sanksi etik atau pidana? Itu kalau itu etik. Etik. Kalau terkait dengan netralitas. Etik, jadi gini, itu tadi bahwa bicara pilkada itu adalah nanti sebentar. Siap. Aku mau bikin analogi. Oke. Karena ini belum masuk masa pilkada. Betul. Aku pada masa pilkada, aku seorang ASN. Staf lah di kelurahan anggap. Aku upload foto calon. Nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Dan ada hukumnya. Ada. Pidana. Kurungan. Bahkan denda. Dan penurunan jabatan dan sebagainya. Ada ancaman pemecatan. Oke. Pada prinsipnya, seorang ASN itu nggak boleh. Nggak boleh. Melakukan aktivitas politik dalam bentuk apapun. Ini aku seorang sekda. Aku mau nyalin wali kota. Boleh? Boleh. Aku pasang foto aku calon wali kota. Boleh? Boleh. Kenapa? Kalau itu ya tadi. Dia sendiri. Seorang pejabat. Tinggi. Eselon 2, sekretaris daerah. Aku ngupload calon lain, partai lain, nggak boleh. Apalagi diri sendiri. Pada diri sendiri. Tadi ibaratnya yang staf kelurahan itu. Nah, aku sekarang mau nyalon wali kota, boleh? Oke, boleh. Aku sekarang publikasikan diri aku, di jalan raya, di seluruh pelosok desa, perkampungan, kelurahan, untuk diri aku sebagai calon wali kota. Boleh? Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya kita itu, apa yang aku langgar? Kalau jadi gini, ini etik. Aku melanggar etik. Oke. Karena belum disahkan. Belum disahkan sebagai calon tetap. Oke. Aku ada konsekuensi nggak pidana buat aku? Kalau sesuai dengan aturan main yang ada, itu hanya sebatas kode etik kan? Hanya sebatas kode etik. Kode etik itu kan jelas, diturunkan pangkat dan jabatan dan lain sebagainya. Intinya nggak boleh kan? Tidak boleh, betul. Lantas aku tanya, kenapa Bawaslu nggak menurunkan? Bawaslu tidak punya kewenangan untuk penurunan kan? Termasuk di tahapan yang pemilu. Melakukan penurunan itu di Satpol PP. Bawaslu melakukan rekomendasi nggak untuk menurunkan? Gimana? Untuk menurunkan. Kalau untuk saat ini memang karena ini belum masuk tahapan, tahapan Tahapan apa? Tahapan pilkada. Bukannya tahapan pilkada sudah mulai sejak diluncurkan? Enggak, tahapan. Jadi gini, terkait dengan masalah penertiban baliho itu adalah pada starting kalau sudah kampanye, seperti tahapan pemilu. Nah, di sini memang ada kekosongan sih. Berarti itu celah buat aku yang menguntungkan diri aku sendiri. Jadi lebih sekarang ini tuh lebih ke estetik di kota. Nah, seharusnya itu Pemkot. Nah, ini domainnya Pemkot. Gitu. Berarti ini masalah bukan di Bawaslu, tapi di wali kota. Yang apa? Yang baliho. Ya, itu domainnya Pemkot. Kalau masalah wali kota
kalau sebagai pemimpin wali kota harusnya menertibkan semua. Seharusnya. Wali kotanya anak buahnya Sekda sekarang. Wali kota kan PJ kan? Iya. PJS. Saat ini PLH nih ya, karena PJ-nya lagi berangkat dan haji. dia anak buahnya Sekda gitu. Ya enggak juga sih. Loh iya kan? Iyalah. Iya kan? Iyalah. Iya kan anak buahnya Sekda. Iyalah. Pada kondisi sekarang. Kondisi Iya. ya. Karena begini, Kang. Sanksi itu kan telah diatur di dalam PP 42 2004 tentang kode etik dan jiwa korps sebagai PNS. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Bawaslu bahwa ya memang bukan kewenangan ranah Bawaslu. Tahapan proses pilkada sebetulnya belum dimulai. Tapi kan ada peraturan yang mengatur tentang itu. Gitu kan. Jadi status Pak Ipan jangan dipandang dalam konteks sebagai bakal calon. Udah ASN aja gitu. Iya, ASN. Gitu aja. Ya kan belum tentu juga dia jadi calon. Betul. Ya, kita doakan lah. Kita doakan. Nah, siapapun itu kita doakan. Ya. Itu hak politik kan. Jadi ada dua peraturan. Cuma bilang belum tentu. Iya kan. Gitu. Jadi memang ada dua peraturan, belum lagi diatur oleh PP 53 ya. Soal disiplin PP 53 2010 ya tentang disiplin ASN, disiplin PNS. Jadi pada konteks itu ya tadi kalau saya mengatakan dari sisi Pak Ipannya mungkin bisa kita maklumi lah ya. Maksudnya dalam sikonnya kan? Iya. Kondisinya. Kalau aku enggak. Bisa dimaklumi itu dalam konteks bukan aturan ya. Kalau secara aturan jelas lah ya, secara aturan. Tapi dalam konteks situasi lah ya, situasi kondisi di mana tadi saya katakan awalnya mungkin Pak Ipan mondok mayong itu ya, maju mundur. Memang seharusnya idealnya beliau ketika mau fight dari awal mundur. Gitu kan? Sekarang belum kan? Nah tadi menurut keterangan Bawaslu pengajuannya sudah tapi cuti. Pengajuan cuti bukan mundur. Ya makanya saya tanya di klausul mana? Gitu kan? Di klausul aturan yang mana? ASN cuti berpolitik boleh gitu. Nah itu maksud saya kan. Kan klausul aturannya bukan cuti mundur. Gitu kan? Aku menarik juga tadi ada bahasa ya kita mengapresiasi. Kok diapresiasi? Emang kalau ASN cuti boleh berpolitik juga. Jangankan mencalonkan untuk dirinya, benar nggak? Untuk orang lain. Untuk orang lain juga kan pada prinsipnya aku nggak boleh sebagai ASN. Iya. Maka pada akhirnya yang dilanggar ya kita doakan beliau bisa ikut berkontestasi lah. Aku berdoanya lebih awal dulu. Mudah-mudahan dia cepat mundur. Tapi kan konteksnya barulah ngomongin pencalonan. Tapi kan kita harus memberikan apalagi Pak Sekda dan siapapun itu calon wali kota ya. Pak Sekda sudah calon, belum calon. Semua kan harus memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Itu. Kan kuncinya itu. Ya. Jadi kalau seorang calon pemimpin kemudian secara etik ya, ini kan ada satu undang-undang dan dua peraturan pemerintah nih yang ditabrak. Tadi ya Undang-Undang 5/2014 tentang netralitas ASN yang digunakan oleh Bawaslu surat ke BKN ya. Kemudian ada dua peraturan pemerintah nih yang mengatur tentang 153-nya disiplin ya. Gitu. Itu memang kembali lagi kita kembalikan itu seperti apa nanti dari KSN itu bentuknya seperti hal kemarin waktu itu juga terjadi salah satu ASN guru ya di tahapan pilkada. Nah itu sudah dapat punishment ya dari rekom dari KSN terus kemudian turun ke Pemkot sudah menindaklanjuti. Nah kalau ini kita belum tahu nih, tapi yang jelas itu nanti kajiannya seperti apa. Tapi Bawaslu sudah melakukan. Ya. Saya sebagai warga kota ya nggak mau lah dipimpin oleh seorang pelanggar etik, apalagi itu memiliki konsekuensi. Coba jelaskan konsekuensinya apa secara politik, masyarakat dirugikan kalau ASN kita nih ya TAPD ini tetap ada nggak jaminan kalau dia tidak memanfaatkan
kekuatannya untuk kepentingan politik dia sendiri. Nah itu akhirnya kan timbul di masyarakat ini kan kecurigaan, kekhawatiran. Yep. Terus muncul opini negatif gitu kan. Terus nanti juga berhubungan dengan masalah trust ya, masalah unbelief gitu kan. Nah dalam konteks ini saya juga sebagai warga masyarakat sangat menyayangkan ya. Ini kok seolah-olah kan ini seperti di kacamata publik ya Kang, bukan di kacamata apa yang sudah dilakukan Bawaslu. Ini kan akhirnya seperti ada pembiaran gitu. Iya itu. Ya, ada pembiaran. Untung aja Bawaslunya udah ini. Wah, kalau Bawaslunya belum melakukan apa-apa, saya pasti mempertanyakan Bawaslu ini kerjaannya apa? Betul. Nah, publik kan yang tidak tahu pasti bertanya begitu, ya. Iya. Ini kenapa Bawaslu kok diam aja gitu kan? Padahal Bawaslu sudah melakukan sebagaimana tupoksinya ya. Untung Bawaslu udah berbuat. Walaupun hanya surat penyurat. Ya. Tapi kalau saya belum di logika saya ya kaitan dengan hierarki aturan yang ada ya. Tadi kembali lagi, apakah Bawaslu tidak memberikan klarifikasi kepada Pak Ivan bahwa yang dimaksud oleh aturan kan bukan cuti kan, tapi mundur, gitu kan? Karena sanksi disiplinnya pun ya tadi di peraturan pemerintah nomor 42 tadi ya kan, itu kan diberhentikan dengan hormat atau dibebas tugaskan dari jabatannya gitu. Sekarang kan faktanya Pak Ivan masih tetap berkantor gitu kan? Iya. Pasti kan mungkin dia kan berkantor tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ASN pemerintahan gitu. Nah, ketemu dengan partai politik, betul, mengintervensi kebijakan, ya kan? Itu yang sangat giring-giring proyek untuk si mungkin aja kan? Banyak kemungkinan. Bicara kemungkinan. Saya cukup saya bantu nanti saya ini tahun depan gitu kan? Ini saya dekat dengan beliau, dengan Pak Ivan, bahkan pernah juga saya bicara tentang ini dan beliau kurang lebih sama ya. Prinsipnya sebenarnya Pak Ivan sejak awal dia sudah mau mengundurkan diri gitu kan. Cuman menurut beliau kendalanya karena ketika dia mundur kok belum ada jawaban gitu. Ya kan konteksnya kurang lebih begitulah ya. Karena tadi ada space itu sehingga tidak ada jawaban. Nah, harusnya ketika tidak ada jawaban maka kegiatan politik jangan dulu dilakukan. Iya, nunggu dulu, iya. Jadi tunggu dulu. So persoalannya ketika Pak Ivan menunggu, partai membuka pendaftaran kan gitu. Iya, pelan-pelan Pak Sopir gitu ya. Kalau dia nggak daftar, artinya kan nggak bisa. Iya nggak kan? Jadinya kan mempertontonkan satu hal yang itu memalukan. Dilematis di situ. Loh, pelanggaran etik itu apa bedanya? Bapak kesini marah-marah gitu ya, lempar-lempar gelas di depan kamera. Ngomong kasar misalkan sama semua orang, apa bedanya kan? Itu kan mempertontonkan hal yang tidak baik. Ya, karena etik itu ada adab ya, kita sebagai itu kan tertinggi, Kang. Di atas ilmu. Iya. Ya, kita paham itu. Maka ya kode etik politik harus tetap dijadikan pegangan ya. Iya. Dan terlalu berisiko kalau buat masyarakat itu. Segala sesuatu bisa diintervensi, apalagi kekuatannya. Betul. Luar biasa, dia tuh panglima birokrasi. Betul. Jenderalnya ASN. Jangankan mikirkan masyarakat, meren gitu kan. Patut diduga. Ya sekarang kalau udah terkait dia siap mencalonkan diri ya, dia akan memanfaatkan segala sesuatu betul. Dirinya yang bisa dalam kuasa dia. Patut diduga. Kan itu yang membuat pemilu ini jadinya tidak jujur dan adil. Iya, patut diduga juga kan kampanye pakai APBD. Patut diduga, ya kan? Iya, karena kan datang ke masyarakat melalui kegiatan posyandu, datang ke misal. Patut diduga. Ya kekhawatiran itu kan bisa kemudian muncul di tengah masyarakat ya. Betul.
Ya. Karena tadi ada etik yang dilanggar. Oke, saya nanya terakhir. Setelah bersurat ke KSN, apa yang akan dilakukan? Tentunya kita menunggu keputusan dari KSN. Oke, itu gini lah kalau sama orang birokrasi itu ya nunggu gitu ya. Beda kalau aktivis petek. Nggak apa-apa. Bukan, ini kan aktivis juga nih. Kan semua kan tentunya kan ya, kita hargai itu mekanisme yang Iya, betul. Nggak bisa juga kami berada di posisi yang itu kan juga nggak etis juga. Iya. Yang jelas secara tupoksi kami di Bawaslu sudah lakukan itu. Iya. Itu aja sih. Ya. Oke. Berarti idealnya Pak Ipan itu harus mundur kan? Kalau balik lagi ke itu aturan main. Iya. Ya, aturan main dia mundur itu kalau sudah ditetapkan sebagai calon tetap. Ini kan baru bakal calon. Tapi kalau misalkan ada potensi melabrak ke sana kemari, harusnya mundur saja kan? Nggak ada undang-undang ASN yang dilanggar, nggak ada kode etik yang dilanggar. Kalau mundur ya lebih safety, lebih elegan, lebih safety. Dan saya akan Pak Ipan mundur luar biasa. Iya. Gitu. Dan itu kan dicontohkan sama senior kita kan di kabupaten kemarin. Dia kepala Bapeda mundur. Mundur. Iya kan? Betul. Dikasih contoh juga. Ada contoh lain. Kalau sudah bulat ya mundur. Iya. Meskipun secara pribadinya Pak Ivan, dia sejak awal sudah mau mundur. Iya. Maka dia berkirim surat pengunduran diri kan gitu. Setahu yang saya. Terus yang bisiki jangan dulu. Itu kan saha kan? Ayo buka di sini siapa? Betul. Nanti malah melebar. Jebakan sih. Tapi ya itu tadi kan. Jadi, kita juga harus memberikan informasi kepada publik ya bahwa seorang ASN atau PNS itu tidak serta-merta dia harus mundur ketika sudah ditetapkan sebagai calon. Saya balik lagi kan. Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang netralitas. Ya, di mana di dalam undang-undang itu tidak mengatur seorang ASN ketika dia mencalonkan diri sebagai pencalonan kepala daerah, dia harus mundur ketika ditetapkan sebagai calon. Tidak ada klausul itu. Ya kan? Ada 16 poin di situ. Iya. Jadi kalau sudah ditetapkan calon baru melakukan pendekatan ke partai kan mustahil. Iya enggak? Undang-undangnya mengatakan melakukan pendekatan kepada partai belum ditetapkan sebagai calon, itu sudah pelanggaran netralitas ASN. Iya. Sudah melanggar undang-undang. Apalagi masuk ke kantor partai politik. Betul. Masuk ke partai politik, berfoto bersama gitu kan? Berfoto bersama disebar di masyarakat. Nah, jadi ini kan supaya persepsi publik. Apa bedanya orang selingkuh buka-bukaan gitu kan, sama aja. Jadi ya mungkin nanti dari Bawaslu juga lah kita harapkan juga bisa memberikan pencerahan kepada publik. Yang sampai ini terus kemudian pemahaman di publik kan ASN boleh aja nanti setelah ditetapkan calon baru mundur. Iya. Hati-hati loh, ada undang-undang yang mengatur lain. Oke. Terima kasih kepada semuanya ya, Kang Anang, Kang siapa tadi? Kang Joko. Ya. Sorry ya, aku lupa terus. Saking bersemangat untuk membahas ini, dan ini adalah diskusi yang ya biasa gitu ya. Para politisi jangan baper gitu ya. Pak Ipan Diksan juga jangan baper karena kita membicarakan satu hal yang benar. Kami berharap sebagai publik dan masyarakat Pak Ipan gentle. Ya. Kalau mau bulat maju di pilkada sekarang, maka kasih teladanlah masyarakat. Ya. Itu bagaimana menjunjung tinggi nilai dan etika, termasuk moralitas dalam konteks profesi. Sebaiknya Pak Ipan mundur ya Pak Ipan, gitu. Supaya tidak melabrak aturan-aturan yang lain. Iya. Lalu dan tentu saja kalau mundur dalam jangka waktu yang sangat dekat, misalkan tidak menunggu ini gitu ya,
tidak menunggu ditetapkan sebagai calon, ya. Itu akan sangat hebat, ya, gentle sekali, elegan lah, sangat elegan. Ini tauladan calon pemimpin yang patut diapresiasi. Terima kasih semuanya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kapok kalau diundang ke sini. Siap. Kita ngobrolnya lebih ini ya. Tapi dengan Pak ini tidak bisa gosip-gosip politik. Nanti jangan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.